Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal kupas tuntas sumber yang Anda bagikan soal realitas hidup setelah usia 80. Ini topik yang kayaknya jarang ya dibicarakan seterbuka ini. Iya, betul. Seringnya kan fokus ke sisi bijaksana, pengalaman gitu ya. Tapi seperti kata Helen di sumber itu, usia 84 dia bilang nggak ada yang nyiapin dia buat perjuangan sehari-hari. Nah itu dia. Sumber ini menyoroti 7 kenyataan penting katanya. Jadi tujuan kita hari ini yaitu membekali Anda, pendengar kita, dengan pemahaman yang lebih realistis. Supaya bisa lebih siap gitu ya, entah buat diri sendiri atau bantu orang terdekat. Oke, kita mulai ya. Boleh. Hal pertama yang disorot itu lingkaran sosial yang katanya bakal menyusut drastis. Gimana tuh? Persen koneksi sosialnya. Disebutnya kompresi jaringan sosial. 70%? Wah, banyak banget itu. Iya, banyak. Dan ini sumbernya menekankan, bukan cuma soal sepi loh. Ini udah kayak kondisi darurat medis. Kesepian yang parah itu, menurut data Mayo Clinic, bisa ningkatin risiko depresi sampai 40%, penurunan kognitif juga lebih cepat 25%, imun melemah, bahkan risiko penyakit jantung dan stroke naik signifikan, sekitar 30%-an. Astaga, dampaknya serius banget ya ternyata. Terus, gimana dong cara ngatasinnya menurut sumber ini? Ada solusi? Kuncinya katanya harus proaktif. Bangun koneksi sosial yang berlapis itu dari sekarang. Misalnya, gabung pusat kegiatan lansia, jaga hubungan baik sama tetangga, atau hubungan lintas generasi, kayak jadi relawan gitu. Ada contoh Benjamin, 82 tahun, ikut klub buku anggotanya campur usianya. Atau ya pelihara hewan juga bisa bantu. Oke. Jadi persiapan sosial itu penting banget ya. Nah, selain sosial, kondisi fisik juga disorot kan? Katanya tubuh di atas 80 itu butuh perawatan harian konstan, kayak mobil antik. Hah, iya. Analogi yang cukup pas sih. Rata-rata lansia di atas 80 itu menurut Mayo Clinic lagi nih, perlu memanage 3-4 kondisi kronis barengan. Bisa artritis, jantung, diabetes, masalah penglihatan, macam-macam. 3-4 penyakit sekaligus ya? Iya, dan tantangannya tuh bukan cuma jumlahnya, tapi interaksinya. Misal, obat buat artritis bisa ngaruh ke tekanan darah, atau masalah mata bikin susah baca label obat. Jadi rumit gitu. Jadi, nggak sesimpel minum obat doang ya? Perlu kayak semacam manajemen yang lebih rapih gitu? Tepat. Sumbernya menyarankan kita bikin semacam sistem pemeliharaan kesehatan. Ya isinya pemeriksaan rutin, mungkin tiap 3 bulan, terus punya sistem buat ngatur obat biar nggak salah, kayak pakai kotak pil harian gitu. Simpan catatan kesehatan yang detail, dan penting nih, jadi pengacara buat diri sendiri pas ketemu dokter. Maksudnya gimana tuh jadi pengacara diri sendiri? Ya kita harus aktif bertanya, jangan cuma pasrah. Kayak contoh Catherine, 83 tahun, dia punya jurnal kesehatan harian. Nah, itu bantu dia sama dokternya nemuin interaksi obat yang bahaya. Jadi lebih proaktif gitu. Menarik. Ini nyambung juga ya kayaknya ke poin berikutnya yang, wah, cukup bikin kaget sih dari sumber Anda. Soal finansial. Katanya bisa terkuras lebih dari yang kita bayangin. Nah, ini dia realitas pahit yang sering nggak diantisipasi. Data Johns Hopkins disebut di situ biaya kesehatan aja bisa naik rata-rata 300% buat usia 80 ke atas dibanding pas umur 60-an atau 70-an. 300%? Gila juga ya naiknya. Banget. Dan itu belum termasuk biaya tersembunyi loh. Kayak modifikasi rumah biar aman, transportasi khusus, bantuan perawat di rumah yang per jamnya lumayan kan. Atau kalau harus masuk fasilitas assisted living, itu biayanya bisa puluhan juta sebulan. Waduh. Berarti perencanaan finansial pensiun yang standar itu mungkin nggak cukup ya? Seringnya gitu. Resikonya kan jelas. Pengeluaran naik pas kita udah nggak bisa cari uang lagi. Makanya langkah cerdasnya ya rencanain dari sekarang, tapi yang jujur. Cari penasihat finansial yang ngerti banget soal biaya perawatan lansia. Mungkin pertimbangan asuransi perawatan jangka panjang, atau proaktif pindah ke rumah lebih kecil, downsizing gitu. Kayak Marcus 81, dia jual rumah gedenya pas umur 76. Oke, finansial udah. Terus kemandirian. Ini juga isu besar ya. Katanya mayoritas lansia di atas 80 butuh bantuan harian. Betul. Sekitar 85% katanya menurut National Institute on Aging. Tapi yang perlu dicatat, hilangnya kemandirian ini seringnya pelan-pelan bertahap. Bukan kejadian besar tiba-tiba. Contohnya gimana tuh bertahapnya? Ya mulai dari hal kecil, misal jadi nggak nyaman nyetir pas malam, terus butuh dibantuin belanja,
sampai akhirnya mungkin perlu bantuan buat mandi atau pakai baju. Nah, dampak psikologisnya ini yang bisa berat, muncul perasaan jadi beban. Terus gimana baiknya? Nunggu sampai benar-benar butuh baru minta tolong? Justru jangan. Sumbernya bilang pendekatannya harus proaktif. Rencanakan transisi kemandirian, artinya mulai terima bantuan buat tugas-tugas kecil lebih awal. Biar terbiasa, biar nggak kaget pas butuh bantuan lebih besar. Penting juga buat riset pilihan bantuan dari jauh-jauh hari sebelum kepepet. Kayak Vivian 84, dia sewa bantuan parung waktu lebih awal, tapi keputusan penting tetap di tangan dia. Masuk akal. Nah, selain urusan diri sendiri, ternyata dinamika keluarga juga bisa berubah drastis ya. Lebih dari separuh keluarga ngalamin ini katanya. Memang, terapis keluarga geriatri bilang gitu. Lebih dari 60% keluarga hadapi perubahan hubungan yang signifikan pas ada anggota keluarga masuk usia 80. Seringnya itu perannya kebalik. Anak dewasa jadi lebih banyak ambil keputusan buat orang tua. Wah, itu potensi konflik dong ya? Bisa banget. Entah anaknya jadi terlalu melindungi, overprotective, atau sebaliknya malah denial, nggak mau lihat kalau orang tuanya butuh bantuan. Belum lagi kalau antar saudara nggak sepakat soal tingkat perawatannya. Itu umum terjadi. Terus gimana dong biar tetap harmonis di tengah perubahan ini? Solusinya, kata sumber ini, ya komunikasi. Harus proaktif dan rutin ngobrol sekeluarga. Orang tuanya juga, selagi masih bisa, sampaikan maunya apa, preferensinya gimana. Dengan jelas, contohnya Gerald, 82, dia rutin ngadain makan malam keluarga buat diskusi terbuka. Katanya itu bantu banget. Kenal, soal ketajaman mental. Ini juga perlu upaya ekstra ya, di usia segitu. Iya banget. Jaga otak tetap encer setelah 80 itu butuh usaha sadar tiap hari. Mirip kayak olahraga buat otot lah. Sumbernya mengutip ahli saraf di Johns Hopkins, katanya penurunan kognitif parah itu nggak otomatis terjadi kok. Tapi ya itu, pencegahannya perlu usaha aktif. Kenapa sepenting itu sih jaga fungsi kognitif? Krusial. Kan ngaruh ke kemampuan ambil keputusan penting soal kesehatan, finansial, terus juga bikin lebih rentan kena tipu, ngaruh ke kemandirian, kerasa percaya diri juga. Jadi olahraga otak yang disarankan apa aja nih? Yang penting konsisten, lakukan aktivitas yang nantang otak secara rutin. Misalnya baca buku yang butuh mikir, ikut diskusi yang kompleks, belajar hal baru, entah itu teknologi, bahasa, atau kerajinan tangan. Kayak Phyllis, 85, dia rutin isi TTS, baca non-fiksi, sama jadi tutor baca tulis. Keren ya. Oke, ini poin terakhir nih. Agak pahit sih kedengarannya. Harus membela diri lebih gigih dari sebelumnya. Maksudnya? Sumber Anda menyoroti resiko diskriminasi usia atau ageism. Jadi setelah usia 80, ada resiko orang lain memperlakukan kita seolah-olah kita nggak kelihatan, nggak kompeten, atau pendapat kita nggak penting. Wah, diskriminasi usia ya. Iya, bahkan dalam konteks medis. Data Mayo Clinic menunjukkan lansia di atas 80 kadang dapat perawatan di bawah standar. Gejalanya dianggap wajar udah tua atau dokternya kurang dengerin keluhan kita. Waduh, bahaya dong kalau gitu. Terus gimana cara ngadepinnya? Nah, makanya perlu punya skill advokasi diri. Sumbernya nyebut assertive aging. Kemampuan buat tegas memperjuangkan kebutuhan dan hak kita seiring bertambah usia. Caranya, siapin daftar pertanyaan sebelum ke dokter. Jangan takut minta penjelasan lengkap atau opini kedua. Komunikasikan maunya kita apa dengan jelas ke keluarga, ke penyedia layanan. Kayak Howard, 81, dia selalu bawa catatan pertanyaan buat dokternya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, ke-7 poin tadi, sosial, kesehatan, finansial, kemandirian, keluarga, mental, sampai advokasi diri, semuanya nunjukin kalau persiapan yang jujur dan proaktif itu jadi pembeda ya, antara sekedar bertahan hidup sama beneran bisa menikmati hidup di usia 80-an. Persis. Kalau kita lihat gambaran besarnya, intinya kan pengetahuan itu kekuatan ya. Paham sama realitas ini, meskipun mungkin ada yang sulit diterima, itu justru yang bikin Anda atau orang yang Anda sayangi bisa melangkah ke masa depan dengan lebih pede, lebih terencana, dan yang penting bermartabat. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Dari semua yang kita bahas tadi, kira-kira satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil mulai hari ini? Entah buat nyiapin masa depan Anda sendiri, atau buat dukung seseorang di atas 80 tahun dalam hidup Anda buat hadapin kenyataan ini. Coba direnungkan ya.